از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik tentang kaitan antara Al-Masih yang dijanjikan dengan zaman ini. Namun sebelum kita masuk kepada bahasan kita, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dili. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Kabar sehat? Sehat. Aktivitas lancar Pak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah di suasana yang baru nih Pak, studio kita membahas satu topik yang cukup hangat ya, tentang kaitan antara Al-Masih yang dijanjikan dengan zaman ini. Nah, sejauh bacaan saya terkait dengan tema kali ini, tema ini muncul ya karena keberatan dari orang-orang yang menganggap atau tidak percaya kepada pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ya, mereka menganggap bahwa zaman sekarang ini ya tidak memerlukan Al-Masih, seperti itulah kira-kira. Nah, maka mungkin kita akan sangat mudah ya dipahami oleh para pemirsa jika memulai bahasan kali ini dengan mengetahui terlebih dahulu ya, apa saja nubuatan-nubuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi zaman ketika Al-Masih itu dibangkitkan Pak, atau ketika kedatangan Al-Masih itu. Mungkin kita bisa mulai dari situ. Mangga Pak, apa saja nubuatan-nubuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadrat Imam Mahdi alaihissalam di dalam kitab Malfuzat beliau bersabda, jadi persamaan yang paling besar antara Al-Masih Israeli atau Nabi Isa alaihissalam dengan Al-Masih Muhammadi atau Hadrat Imam Mahdi alaihissalam bagi umat Islam, itu beliau kutip di dalam Quran surah An-Nur, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu ladina amanu wa amsalihata minhum yastakhlifanahum fil ad kama stakhlafal ladina min qablihim. Jadi beliau mengatakan, sebagaimana Nabi Isa AS itu dilahirkan di penghujung abad ke-13, awal abad ke-14 setelah Nabi Musa AS, begitu juga Al-Masih yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala lewat junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW pun dia akan dilahirkan oleh Allah atau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di penghujung abad ke-13, di awal abad ke-14. Jadi setelah Nabi Musa akan diikutkan Nabi Isa AS, setelah Nabi Muhammad SAW akan diikutkan Al-Masih Muhammadi, atau bagi umat Islam dikenal dengan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Nah, di situ beliau mengatakan ada tanda-tanda primer dan tanda-tanda sekunder yang cukup jelas. Salah satu yang dikutip di dalam hadis Bukhari, beliau katakan salah satunya yang paling populer adalah Imam Mahdi atau Al-Masih yang akan datang itu, beliau akan datang dengan tugas yaksirus solib wa yaqtulun hizir. Dia akan mematah-matahkan salib dan akan membunuh babi. Cuman kata beliau, kebanyakan ulama-ulama pada zaman ini tidak memahami dari pesan yang disabdakan oleh junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW dengan kata-kata tadi. Kalau kita saksikan faktanya, hari ini manusia telah dan sedang menyembah manusia.
Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka sedang menyembah salib hari ini. Disadari atau tidak disadari, umat Islam pada umumnya sepakat hari ini bahwasanya ada manusia yang setara dengan Tuhan, yang sama-sama masih hidup di langit, yang tidak ngapa-ngapain, artinya ada sifat-sifat Tuhan di situ yang tidak disadari oleh mereka. Nah, di zaman semacam inilah, kata beliau, Al-Masih Muhammadi akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk tadi mematahkan salib. Karena itulah kemusyrikan yang paling besar di akhir zaman yang harus diberantas. Sebagaimana kita tahu bahwa nabi-nabi datang dari semenjak Adam AS sampai dengan Rasulullah, tugas pertamanya adalah apa? Untuk menegakkan ketauhidan. Nah, di akhir zaman ini, penyembah salib, penyembah manusia sudah sangat mumpuni, sudah sangat merajalela. Nah, itu yang dikatakan oleh beliau bahwa persamaannya itu adalah di saat manusia sedang menyembah bukan kepada Tuhan. Sama ketika Nabi Isa dibangkitkan, umat Yahudi sudah dalam titik kulminasinya pelanggaran, perbuatan yang sangat jauh dari ajaran Taurat yang diturunkan kepada mereka. Maka Nabi Isa datang untuk sebagai reformer bagi umat Yahudi. Demikian juga di akhir zaman ini, Al-Masih Muhammad akan dihadirkan oleh SWT sebagai reformer. Untuk apa tadi? Mengikis habis kemusyrikan dan akan menekan kembali ketauhidan. Jadi apa? Disimbolkan dalam hadis itu, yaksirus salib wa yaqtul khinzir. Dia akan mematah-matahkan salib dan akan membunuh babi. Seperti itu. Jazakumullah. Jadi nubuatan itu ya bahwa 1400 tahun ya ketika Nabi Isa dibangkitkan di kalangan Bani Israel, kondisinya sudah pada titik kulminasi tadi ya. Orang sudah tidak hirau lagi kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan kondisi itu akan berulang ya, bahwa di zaman akhir ini pun ya, setelah 1400 tahun Rasulullah SAW dibangkitkan, akan kembali terjadi seperti itu, sehingga kemudian Masil Isa akan dibangkitkan. Seperti itu Pak ya. Ya, jadi kemudian pertanyaannya, nubuatan tadi ya tentang kondisi zaman, keadaan umat manusia yang sudah tidak hirau lagi kepada syariat, sudah keluar dari orientasi penyembahan kepada Tuhan ya. Maka kemudian bagaimana mengkorelasikan ya antara kondisi zaman kemudian dengan pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Iya. Jadi tadi kalau beliau katakan, kalau kita gambarkan secara gamblang keadaan umatnya gitu ya, di zaman hadirnya Nabi Isa yang kedua kali atau Al-Masih, kalau yang dulu Al-Masih Musawi, kalau yang hari ini ada Al-Masih Muhammadi. Jadi korelasinya dengan keadaan pada saat itu, gimana tadi kita tidak akan bisa menemukan pada saat ini di mana orang sedang tegak linear dengan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau katakan, digambarkan di dalam Al-Quran itu, keadaan zamannya itu dikatakan zahirul fasad fil bari wal bahri. Sudah rusak di lautan dan juga rusak di bumi ini. Sudah sangat-sangat fatal gitu kerusakan itu. Nah, di saat-saat semacam itu, nah dalam konteks agama seperti apa? Agama Islam pada saat beliau hadir, digambarkan dalam hadis itu, la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran ya rasmuhu. Quran Islam hanya tinggal namanya dan Quran hanya tinggal tulisannya. Artinya kalau toh ada agama hari ini mendeklarasikan sebagai Islam, tidak lebih tidak kurang hanya sebuah nama. Kenapa? Amaliyah mereka jauh dari apa yang dicontohkan dan diteladani oleh junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW. Yang paling kentara di Quran itu jadi dibuka di awal dengan konteks hakikat orang-orang bertakwa. Identitasnya apa? Mendirikan sholat dan berinfak. Kalau kita perhatikan hari ini, yang namanya infak itu tidak dikenal di umat Islam. Kalau toh mereka berinfak, itu pun kan insiden, kapan dia mau. Kalau ada keperluan, kalau ada kebutuhan, itu kadang-kadang dilakukan. Misalnya saja, ketika Islam sedang membutuhkan dakwah internasional, Islam sekarang sedang memanggil, sebagaimana dijanjikan bahwa akan menang di akhir zaman Islam,
Terus seperti apa kita? Bagaimanakah Islam akan menang, akan bisa menyebar ke seluruh negeri di dunia ini kalau tidak pernah ada orang-orang yang menyebarkan Islam itu? Nah, apakah ada lembaga dakwah yang sifat internasional yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia hari ini? Tidak ada. Nah, ini semua telah dicontoh teladan oleh Rasulullah, dan hari ini semua pekerjaan ini telah diambil alih oleh Hadrat Isa Muhammadi di akhir zaman ini. Kita kenal beliau telah menyebarkan dakwah Islam ke seluruh benua biru Eropa. Islam telah tertancap di seluruh benua hitam Afrika. Dan ini tidak ada yang tidak ada yang tahu tentang pekerjaan ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Mas Maud bahwa jadi korelasinya itu bahwa keadaan umat hari ini sudah sangat jauh dari ajarannya. Sehingga Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya ingin mengembalikan kejayaan agama ini melalui apa? Tadi kehadiran beliau, dan semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh Rasulullah tempo dulu hari ini akan dilakukan oleh beliau. Seperti itu. Baik, jazakumullah Pak. Kondisi zaman yang sudah rusak ya, kemudian tadi perlu banyak ada upaya-upaya ya untuk kembali yang memenangkan Islam istilahnya ya di akhir zaman ini juga dirasakan kan Pak ya oleh kelompok-kelompok lain dalam Islam ya, dan juga ada juga upaya-upaya mereka juga ya, misalkan dari ulama-ulama setiap zaman yang muncul ya, mereka juga menyatakan bahwa mereka sedang memperjuangkan Islam, bahkan ada kelompok-kelompok yang kemudian mendakwakan bahwa mereka adalah kelompok Islam yang paling benar ya gitu dalam membawa ajaran Islam gitu. Lantas apa yang menjadi pembeda Pak antara dakwah untuk memperjuangkan Islam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan dakwah yang dilakukan oleh Hazrat Masih Maud Wassalam? Iya. Jadi pembedanya sangat kentara ya. Kalau tuh hari ini ada pengakuan dari pihak-pihak yang sedang bekerja untuk pekerjaan dakwah, itu tidak lebih tidak kurang, itu parsial, dilakukan secara kelompok-kelompok kecil yang tentu saja hasilnya tidak membumi. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah. Karena Jemaat internasional, sistem yang dibangun juga jaring internasional, maka pekerjaan yang dihasilkan ini sangat-sangat luar biasa. Salah satu contoh, di dunia ini belum ada ormas Islam atau agama apapun di dunia ini yang berbau dakwah, yang berupaya untuk memperkenalkan Allah melalui kitab sucinya ini Al-Quran. Karena kalau untuk memperkenalkan Allah, Muhammad dan Islam itu harus identik dengan kitab suci. Nah, kitab suci hari ini yang mereka pegang baru berbahasa Arab. Kalau toh ada mungkin bahasa-bahasa yang sudah terjemahkan itu sebagian kecil sekali. Tapi proyek yang paling besar yang sedang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah, Jemaatnya Iman Islam ini adalah proyek menerjemahkan Al-Quran ke 100 bahasa dunia. Dan ini sudah sedang digarap. Dan ini sudah disebarkan, artinya apa? Semua negeri, semua manusia yang berbahasa di dunia ini harus tahu keindahan Islam melalui kitab sucinya. Maka proyek ini yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun, oleh negara apapun yang mengaku sebagai agama Islam, oleh ormas sebesar apapun di dunia ini, kecuali yang sendiri dikerjakan oleh jemaatnya Imam Mahdi alaihissalam. Dan hasilnya hari ini, sebagai dampak dari terjemah Quran ke 100 bahasa dunia ini, maka dampak yang paling ketarnya apa? Berdiri masjid di seluruh negeri, di seluruh dunia ini. Ya bisa terbayang seperti yang pernyataan politisi Indonesia misalnya kan, bagaimana Islam bisa menyebar di negara Jerman yang sangat sekuler. Ada 100 masjid dibangun di sana. Orang bingung bagaimana ada Islam di Denmark misalnya. Karena kalau baca sejarah Islam belum pernah mencatat ada dakwah Islam yang sampai ke Denmark. Tapi ternyata di negara Denmark itu ada masjid. Dan itu dibangun oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah. Nah, prestasi ini, pembeda inilah sebenarnya yang tidak akan pernah bisa dilalui oleh siapapun di dunia ini. Kenapa? Karena memang janji Allah Ta'ala, pekerjaan ini hanya akan diberikan, hanya akan dilakukan oleh jemaah Isa Al-Masih akhir zaman. Tidak oleh yang lain.
Masya Allah. Ya, jadi kita dapat simpulkan bahwa ya kondisi zaman saat ini ya sudah demikian sesuai dengan apa yang disabdakan atau yang dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memang zaman menghendaki adanya suatu islah, adanya suatu perbaikan ya. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam atas perintah Allah Ta'ala, beliau membawa mandat untuk melakukan perbaikan itu. Dan terbukti bagaimana upaya-upaya yang beliau lakukan tadi ya, dengan penyebaran Al-Quran, ya, kemudian juga membangun masjid di daerah-daerah yang sebelumnya bahkan Islam belum menjamah tempat itu ya, seperti tadi di Denmark misalkan ya, Ahmadiyah bisa masuk ke sana menyebarkan Islam di sana. Namun Pak Dili, satu lagi pertanyaan terakhir mungkin untuk menutup diskusi kita pada kesempatan kali ini, bahwa walaupun ya tanda-tanda kebenaran pendakwaan Hazrat Masih Maud, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu telah demikian jelas ya, dan upaya-upaya yang beliau lakukan juga dalam membela Islam terbukti berhasil, mengapa masih banyak ya dari umat Islam yang masih menolak ya, bahkan melakukan upaya-upaya penentangan terhadap misi yang dibawa oleh beliau dan jemaatnya ini, Pak? Iya. Pertanyaan ini sering saya dengar dari umat Islam ketika mereka ingin menolak kehadiran Hadrat Imam Mahdi As-Salam, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Dan pertanyaan ini kalau kita kembalikan ke mereka misalnya, kalau memang Rasulullah itu benar, Islam itu benar, terus kenapa sampai hari ini Eropa masih belum bisa bergeming? Masih tetap saja, mereka masih tetap saja menjadi musuh, bahkan sangat keras gitu. Kalau seandainya perbandingan itu mau diperbandingkan apple to apple dengan hari ini, masih masalah. Jadi ini hubungannya dengan masalah hidayah. Allah Ta'ala kan di Quran dikatakan bahwa sunnahnya Allah Ta'ala itu lan tajida li sunnatillah tabdila. Bahwasanya kita tidak pernah menemukan sunnah Allah berubah. Jadi kebenaran seorang utusan Tuhan itu pada akhirnya akan terbukti nanti dengan berjalannya waktu. Tapi kalau hari ini akan dipertanyakan apa kebenaran pendakwaan dari Mirza Ghulam sebagai Imam Salam di zaman ini. Ya sekarangnya apa yang dibuktikan? Perbuatan yang beliau lakukan. Terus sabda-sabda yang beliau ucapkan yang dideklarasikan sebagai wahyu Allah Ta'ala itu sudah digenapkan oleh Allah Ta'ala hari ini. Contohnya apa? Beliau mengatakan bahwa tabligh saya ini akan sampai ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Nah kalau beliau seorang pendusta, tidak akan ada mungkin Ahmadiyah masuk di Eropa atau di Afrika. Karena sepanjang sejarah yang kita tahu, Hadrat Mirza Ghulam Salam tidak pernah berangkat ke Eropa. Sepanjang hidup beliau tidak pernah ke sana. Tapi beliau memberikan deskripsi tentang Eropa, tentang dunia sedemikian luar biasa, seolah beliau pernah datang ke sana gitu. Dan itu semuanya tergenapkan. Apa yang beliau katakan bahwa Islam nanti, bendera Islam, bendera la ilaha illallah Rasulullah akan berkibar di seluruh bulatan bumi ini, dan itu sudah digenapkan oleh Allah Ta'ala. Sampai bagi kita cukup sebenarnya dengan dukungan Allah terhadap sabda-sabda ini, sudah cukup kebenarannya. Tidak bisa dibantah lagi. Kalau dia sebagai orang yang pendusta, mana mungkin Allah Ta'ala akan mengabulkan dari dakwah-dakwahnya itu. Itu satu. Yang kedua, memang namanya sebuah kebenaran. Ya kalau mereka kan inginnya apa yang didakwakan itu, kalau memang itu benar, harusnya itu dia diterima. Mereka tidak melihat sejarah. Rasulullah baru 23 tahun berdakwah di Mekah. Itu kan baru hanya 2 tempat, Mekah dan Madinah. Terus pertanyaannya menangnya di mana? Baru 2 tempat saja, pun hanya berapa jaraknya berapa saja gitu. Aja belum kemana-mana Islam saat itu. Rasul sudah tidak ada. Nah justru kehadiran Imam Mahdi akhir zaman ini beliau katakan justru untuk menggenapkan apa yang telah tertulis dalam Al-Quran bahwa Islam akan menang di seluruh penjuru dunia. Hari ini kalau mau cari bukti, silahkan pergi ke Amerika Serikat. Di mana pusat-pusat dakwah, di sana pusat yang paling megah. Nah itu didirikan oleh Muslim Ahmadiyah. Kalau ini bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah tidak akan mungkin bisa
ngebangun masjid di Amerika, di Inggris, seluruh Inggris Raya itu ratusan masjid dibangun. Jadi itu kalau cari kebenarannya ya tadi, apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya oleh beliau, apakah tergenapkan atau tidak. Sejatinya mudah sekali memberikan ukuran kebenarannya itu. Seperti yang Rasul katakan, Islam itu akan menyebar, sekarang sudah menyebar, berarti benar Islam itu. Kenapa? Sudah tersampaikan, semua sudah sampai. Hanya lewat siapa tadi? Lewat misi-misinya setelah Rasulullah. Gitu. Baik, jazakumullah khairan jazaa, Maulana, penjelasannya cukup gamblang ya, bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam, ya, beliau mendakwakan diri sebagai Al-Masih yang dijanjikan, dan sebagai bukti kebenarannya itu adalah tadi ya, upaya-upaya yang beliau lakukan untuk penyebaran Islam, untuk kemenangan Islam di akhir zaman ini demikian terus terbukti ya. Dengan tersebarnya Al-Quran ke benua biru Eropa, ya, Amerika, bahkan sampai ke benua hitam Afrika, ya, misi Islam terus tersebar sampai dengan saat ini, dan itu menjadi satu tanda bahwa pendawaan beliau adalah pendawaan sebagai seorang yang benar ya. Baik, para pemirsa MTA yang berbahagia, mungkin demikian akhir dari bahasan kita untuk episode kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.